Halo semuanya, gimana puasanya sekarang? Kemarin sudah saya kasih pancingan hawa nafsu kalian itu gimana rasanya? Masih kurang atau kurangin aja? Ya udah, kita lupakan dulu aja karena di video kali ini ada sebuah smartphone yang bener-bener bikin gua senyum cuy. Ini nggak bakalan bikin bias kok. Jadi seriusan aja nih. So ini dia Redmi Note 12 Pro 5G dari Xiaomi. Kenapa gua suka dan bikin gua senyum? Ya karena ini jawaban yang lu bisa rasain, ketika chipset baru akhirnya datang dan juga untung handphonenya bagus. Ini jadi cocok buat kemana-mana nih. Pokoknya handphone ini bakalan menarik, so stay tune aja. Cuma gue pengen tahu dong, lu pada kenapa sih sama handphone ini? Kita udah teaser barang ini di komunitas YouTube, banyak banget yang bilang handphone ini malah ngebadut. Seriusan, badutnya itu dari mana? Coba jelasin di komen ya. Cuma tetap nih, gue setuju handphone ini bakalan badut kalau misalkan starting harganya itu lebih dari 5 juta. Fix, inflasi itu nyata guys. Jadi jangan ampe lah ya, semoga aja Xiaomi nggak jahat gitu. Karena kemarin Redmi Note 11 Pro kan harganya yang 4 jutaan doang ya. Jadi semoga Xiaomi itu jangan galak-galak lah sama handphone ini. Ya udahlah, apa nih yang menarik dari handphone ini? Selain dari chipset yang fresh, handphone ini juga bawa sensor yang dipakai Xiaomi 12 kemarin, yaitu si IMX766 ke kelasan handphone ini. Jadi kebayang dong, mantapnya tuh kayak gimana? Nanti kita bandingin juga nih sama si flagshipnya. Oke, jadi sabar. Dan seperti biasa, dari desainnya, lagi-lagi handphone ini desain kelas menengah saat ini. Yang spesial menurut gue cuma dari warna hitamnya, yaitu bening banget, bisa ngaca. Tapi ya gampang nempel fingerprint sih. Sisanya flat samping, kamera cutout gitu-gitu juga. Sisi depannya nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi dari segi desainnya. Pansel kamera, dagunya nggak tebal-tebal amat, tombol-tombolnya aman, audio jack tetap ada, IR blaster juga nggak mangkir. Dan tentu si power buttonnya ini rangkap sama fingerprint. Kalau bobot ya standar sekitaran 187 graman. Bawa di kantong masih enak, flat design di genggamnya masih oke juga. Ada IP53 ya, mana itu adalah space proof bukan waterproof. Kalau dari desain nggak ada yang spesial karena nggak balik curve atau nggak kamera cutout baru. Ya ujung-ujungnya handphone ini sih bakalan pakai case lagi. Tapi bukan berarti jelek, masuk ke mediocre lah ya. Tapi kalau ditanya suka mana style kamera sih, yang 11 atau ya 12 ya, gue sih jujur aja suka yang ini sih, lebih oke. Nah, bahas apanya lagi nih? Chipset atau kamera? Kita bahas kamera aja kali, karena ini menarik, yaitu pakai IMX766 yang ada di Xiaomi 12. Nah, kita bandingin nih, si Xiaomi 12 versi Redmi Note 12 Pro 5G, si Snapdragon 8 Gen 1 flagship punya, lawan Dimensity 1080 yang mid range punya. Di hasil standarnya, keduanya tuh sama-sama bagus banget. Cuma sayang Xiaomi 12 warnanya agak shifting ke biru sedikit, sedangkan yang Redmi Note 12 Pro ini shifting white balance-nya ke kuning dikit. Dari detail ini mirip banget ya. Cuma kalau HDR, kalau menurut gue sih tetap yang menang itu adalah Xiaomi 12. Kalau di mode AI, standar foto diwarnain aja sih dengan detail yang masih sama kayak standarnya. Dan dari keduanya, gue suka dari mode standarnya sih, bukan AI-nya. Sekarang untuk mode low light-nya, ini gue salut banget sama Redmi Note 12 Pro. Bisa kasih hasil yang sangat oke. Di gambar yang bener-bener gelap, bisa angkat jadi sebagus ini. Emang kalau dilihat dari secara detail, jelas tetap menang si Xiaomi 12. Tapi kan membalik lagi, ini kan harganya setengah dari si Xiaomi 12 gitu ya. Lumayan banget. Ya gila sih, buat di harganya si IMX766 ini cukup bisa bermain loh. Namun untuk spek lainnya, di handphone ini dia ada 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel macro cam, dan juga 16 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Setup kamera yang udah aman saat inilah. Kalau ultrawide-nya di mode cahaya terang, detailnya cukup dapat. Cuma kalau mode malam, udahlah ini dipakai sebagai bukti kalau lokasinya itu beneran gelap aja cuy. Kalau kamera potret ya standar potret saat ini, gue nggak nemuin yang spesial karena memang udah bagus. Kalau video ini udah up to 4K 30 fps cuy. Nih lu kau mending yang ngehina 695 cuma full HD, lu mending di handphone ini aja udah ada 4K-nya. Tapi gue nggak suka nih sama 4K di handphone ini karena full HD-nya itu asik banget. Processingnya itu udah oke, warna dan detail itu bagus, sampai stabilizernya udah ada OIS bre, nggak gempa. Bahkan kamera ultrawide-nya yang kalau di spek itu nggak ada OIS-nya, ini kena nih buat resolusi Full HD-nya, bener-bener smooth, gokil cuy. Makanya si 4K-nya itu ada ya bagus, tapi Full HD-nya kali ini tuh udah paket lengkap cuy. Buat kontennya ini udah komplit banget.
Yoi, balik lagi ke kebun gua nih. Gua lagi nyobain Redmi Note 12 Pro 5G. Ada sih. Iya gitu. Jadi ini adalah perekaman video di Full HD 30 fps. Kalau lu nanya bang kok gak 60 fps bang, emang support tapi hasilnya bakal kayak gini nih. Nih ya, ini 60 fps. Lihat kan bedanya di mana? Bedanya di gempa. 60 fps gempa. Jadi ya 30 fps aja lah, karena YouTube juga support 30 fps, jadi kita ganti lagi ke 30 fps. Nah, ini udah lebih better gitu. 30 fps tuh OIS-nya nyala lah minimal gitu. Jadi lebih stabil. Lihat, jadi matahari tuh di depan gua. Coba kita lihat kalau kita backlight. Seperti di surga gitu. Tapi ini mantep banget gitu. Ini Redmi, ini cukup mengagetkan ya barang yang ini ya. Memang kayaknya harganya nggak kayak Redmi sebelumnya gitu. Bahkan Redmi 11 aja yang harganya bisa 4 jutaan aja ngamuk-ngamuk lo semua. Bagaimana ngeliat barang ini. Tapi gue pastikan HP ini tuh bisa banget buat lu penunjang konten. Menurut gue ya. Menurut gue aja nggak cuman kamera depannya aja yang lumayan gitu. Kamera belakangnya juga cakep banget karena up to 4K 30 fps gitu. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah worth it untuk menghabiskan THR kalian? Sekarang kita bahas skala layarnya. Si handphone ini punya ukuran di 6,67 inci Full HD Plus dengan panel IPS OLED. Ini layar yang dipakai di Fold Mi Mix ya. Cuma ini nggak dilipat aja ya. Cuma katanya kalau pakai IPS OLED ini bisa lebih tipis dagunya. Ya terus support Dolby Vision pula gitu ya. Untuk refresh rate-nya udah mencapai 120 Hz, peak brightness-nya di 900 nits. Ya lapisannya juga pakai Corning Gorilla Glass 5. Layarnya ya udah termasuk bagus lah. Kayak HP AMOLED ya. Udah asik dipakai, layar smooth, warnanya juga oke, dipakai nonton, main game udah aman lancar. Tingkat warnanya juga sama kayak AMOLED lainnya. Tapi gue kira nih karena udah pakai POLED si AOD itu bisa tahan, ternyata ya masih 10 detik aja cuy. Gimana nih solusinya Xiaomi? Coba dong bikin full gitu ya, nggak mati-mati AOD-nya. Kalau spek internalnya atau spek dalamannya, SoC-nya menggunakan MediaTek Dimensity 1080 yang mana menggunakan RAM 8GB LPDDR4X, 256GB UFS 2.2. Nah, ini gue perlu jelasin soal Dimensity-nya yang kayaknya itu banyak yang salah paham gitu ya. Buat kalian yang ngerasa kalau Dimensity itu chipset jelek, sorry aja nih. Saat ini gua dukung MediaTek juga karena udah makin oke cuy. Gak sekedar chipset buangan aja. Terus berani bawa banyak HP juga. Jadi alternatif oke nih kalau lu pengen performa yang bagus dengan chipset yang baru juga. Emang Antutu 9 ini cuma di 430 ribu aja, nggak gede gitu. Tapi ini sih lumayan. Ini udah ada peningkatan dari 920-nya cuy. Kalau Geekbench 5 itu dapat singlenya di 754 poin dan multinya di 2240 poin. Kalau Geekbench 6-nya singlenya itu dapat 958 poin dan multinya itu di 2389 poin. Sedangkan untuk 3D Mark-nya di Slingshot mendapatkan skor di 5700-an poin dan wildlife itu di 2251 poin dengan stabilitas mencapai di 99,5%. Dan untuk GFX Bench-nya Manhattan Offscreen dapat di 43 fps dan T-Rex Offscreen-nya itu di 103 fps. Nah, kalau untuk testing gamenya, pertama itu kita coba di Genshin Impact. Default settingannya itu dapat di low 30 fps, sedangkan rata-ratanya itu mendapatkan di 26 sampai 30 fps. Kalau misalnya kita belokin ke kanan lagi settingannya, yaitu medium 60 fps, ini bisa mendapatkan rata-rata di 32 sampai 47 fps. Kalau untuk penggunaan baterai selama 16 menit, ini cuma makan 4% dan suhu tertingginya cuma 42%. Maksud gua 40 derajat Celcius. Untuk bagian depannya di belakangnya itu cuma di 40 derajat Celcius. Dan untuk si game Genshin Impact ini playable, tapi lumayan anget ya di bagian SoC-nya. Tapi ya harusnya nggak bikin kebas jari ya. Kalau performanya recommend settingan itu di medium 60 fps ya. Waifu-nya lumayan bagus dan berasa smooth juga, bisa drop pula ke 32 fps kalau lagi ada musuh yang rame. Tapi kalau jalan lagi balik normal lagi si FPS-nya. Ya boleh juga lah ini si Redmi gitu. Ini ngelebihin si Anu gitu ya. Kalau untuk game Mobile Legends default settingannya dapat di high atau dapat 60 fps dan FPS rata-ratanya juga di 60 fps. Sedangkan kalau settingan rata kanannya itu ultra super 90 fps, ini bisa mendapatkan rata-rata di 83 sampai 88 fps. Dan untuk penggunaan baterai selama 19 menit ini cuma makan 6% dan suhu tertingginya itu cuma 38 di sisi depannya aja, sedangkan belakangnya maksimal di 37 derajat Celcius. Ini tidak seperti kayak 1080 yang itu ya. HP ini bisa dibuka refresh rate super atau 90 fps. Layarnya juga nggak ada masalah. By the way, kita di rank mythic juga, jadi nggak ada alasan nggak 5 lawan 5. Udah pasti kalau lagi war 5 lawan 5 full skill dan FPS-nya masih terjaga. Ya nggak kayak handphone si Anu gitu yang ngebuka frame rate sampai 120 tapi nggak ngangkat sampai ke angka 70 kayak
apa ya? Itu coba tebak aja handphone tuh handphone apa. Kalau game PUBG, default settingannya dapat di HD high 30 fps. FPS rata-ratanya dapat di 30. Dan kalau kita naikin settingan ke smooth ultra 60 fps, ini dapat rata-rata di 60 fps. Penggunaan baterai selama 12 menit cuma makan 2% dan suhu penggunaannya cuma 38 tertingginya di bagian depan dan belakangnya itu di 37 derajat Celcius. Untuk game ini ternyata ini juga menarik. Ternyata mid-range yang satu ini bisa main PUBG di 60 fps. Dan sedikit info aja, handphone ini juga bisa di HDR 40 fps. Tapi gua nggak rekomen karena FPS-nya juga suka drop ke 35. Better di smooth 60 fps aja ya. Ini lancar jaya atau makan ayam atau buat gyroscope pun ini juga udah pakai hardware. Gokil nih buat ngegame PUBG pakai handphone ini, bisa dibilang ya nggak ada celah lah. Kalau di game Wild Rift ya, default settingannya dapat di medium 60 fps. Dapat rata-rata di 60 fps. Kalau misalkan di rata kananin di super high 60 fps tetap dapat di 60 fps. Penggunaan baterai selama 15 menit cuma makan 4% dan suhu penggunaannya yang tertinggi cuma 38 derajat Celcius di bagian depan dan di bagian belakang cuma 30 derajat Celcius. Kalau buat game Wild Rift, padahal gue udah pede gitu ya, 2 game sebelumnya kan ada kebuka settingannya, tapi nyata di Wild Rift ini nggak kebuka yang FPS lebih tingginya. Jadi ya standaran aja, main di grafis super high bisa dihajar sama Redmi Note yang kita satu ini. Suhunya juga adem-adem aja, nggak ada masalah sama sekali saat bermain game ini. Kalau di game CODM, default settingannya itu medium very high ataupun 60 fps, dapat rata-rata di 60 fps juga. Kalau settingannya low max 60 fps, tetap dapat di 60 fps. Penggunaan baterai selama 13 menit itu cuma makan 3% dan suhu tertingginya yaitu 37 derajat Celcius di bagian belakang dan bagian depannya cuma 35 derajat Celcius. Game CODM sama juga kayak Wild Rift, nggak dapat unlock yang bisa up to 90 fps. Tapi ya nggak apa-apa juga, anggap aja Xiaomi ngepur nih brand lainnya yang katanya premium tapi ngegame ya dibatasin gitu ya. Ya jadi buat game sih udah semuanya lancar. Setara 1080 ini lebih cepat dibanding 920 ya. Masa iya gitu di bawahnya performanya. Ya walaupun memang dari arsitektur itu sama, yaitu cuma dinaikin dari frekuensinya 0,1 GHz aja buat SoC gede ini, ya gua rasa sih tetap berdampak ya. Nggak mungkin nggak ada alasan dinaikin sedikit itu ya. Ya setidaknya lu dapat chipset baru lah, nggak ditahan kayak si itu. Wah banyak banget nyindir gue dari tadi ya. Oke lanjut, kita bahas konektivitas pada handphone nih. Udah jelas handphone ini udah bisa 5G, Wi-Fi-nya udah dapat Wi-Fi 6, Bluetooth-nya 5.2 dan ada NFC juga. Kalau untuk sensor ini komplit, ada Zero yang hardware pula. Speakernya juga ada stereo ya, suaranya oke juga ya, seperti inilah suaranya. Kalau untuk baterai, handphone ini punya kapasitas di 5000 mAh dengan pengecasan 67 watt. Dapat chargernya juga dan buat ngecharge itu pun udah cukup cepet. So, buat Redmi Note 12 Pro 5G yang masih gue penasaran itu sih sebenarnya dari harganya aja. Gue expect sih ini ada kemungkinan di 5 juta dan itu pun harganya lonjak tinggi kan. Karena tuh kalau dilihat lagi dari perbedaan generasi sebelumnya, yang handphone gue ini, aduh gue lupa bawa handphonenya, speknya itu jelas naik ya. Si 695 naik ke Dimensity 1080 yang mungkin setaranya kayak 778G. Terus kameranya sekarang udah naik pula pakai IMX766 sensornya yang dari flagship sebelumnya. Processingnya kalian bisa lihat kayak gimana. Ya secara overall ini handphone jelas ada upgrade-nya. Terus yang dipakas apa nih? Ya gue lihat sih sejauh ini nggak ada ya. Baterainya sama, cara ngecasnya juga sama, layar AMOLED tetap ada walaupun beda teknologi, speakernya sama. Ya ini sih ya udah jelas di upgrade gitu. Paling HP ini kurang kalau yang liatnya sih ya fanboy Snapdragon. Ya tapi itu sih kalau misalkan ditanya gitu ya, kalau handphone ini bakalan worth it atau enggak, jujur aja kalau misalkan harga itu di bawah 5 jutaan, ini sih worth it banget. Memang harganya naik dari 4 juta jadi 4, bla 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 gitu ya. Tapi ini gue ikhlas dengan peningkatan yang ada daripada di generasi sebelumnya. Ini sangat menarik. Tapi gue nggak tahu nih menurut kalian gimana. Apakah handphone ini tetap badut di mata kalian? Coba aja komen di bawah. Oke, mungkin aja lo pembahasan gue dari Xiaomi Redmi Note 12 Pro yang 5G. Ya emang ada 5G doang sih. Jadi tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone baru menjulang lebaran. Bener gak sih?
menjelang lebaran. Jangan lupa pendapatnya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Jadi gua ngeblank dikit nih. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.